Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam renungan harian 14 Oktober 2020. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap hari kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu sebagai awal kami untuk menjalani aktivitas kami. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau mampukan kami untuk memahami dan juga untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, renungan harian ini diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudaraku yang terkasih, ada sebuah slogan yang mengatakan demikian. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ketika pernyataan ini dipertanyakan untuk kita, kira-kira kita pilih yang mana? Apakah kita milih hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Tentu pilihan kedua yang akan kita ambil ya. Kita makan supaya kita tetap bisa melangsungkan kehidupan kita. Ini merupakan sebuah pilihan yang bijak karena kita tahu bahwa makanan itu menjadi sumber kehidupan kita. Dan saya kira jemaat juga sepakat bahwa makanan adalah sebuah kebutuhan utama bagi kita. Tidak ada ya yang mungkin bisa bertahan tidak makan selama 1 bulan. Atau ada dari jemaat yang bisa tetap hidup walau tidak makan selama 1 bulan. Tidak ada ya, karena pasti namanya manusia selalu membutuhkan asupan makanan. Dengan kita makan, kita akan mendapatkan energi. Sehingga energi itu bisa membuat kita bisa beraktivitas sehari-hari. Memang kalau ngomong soal makan, selalu berhubungan juga dengan lapar. Karena kalau kita merasa lapar, kita harus segera untuk menanganinya. Biasanya kalau kita lapar, kita akan menjadi mudah untuk tidak fokus. Bahkan bisa jadi kita halusinasi, saking kita tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup lama. Nah, tubuh kita memang memerlukan energi itu untuk bisa kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Namun, harus kita pahami bahwa berbicara tentang makan, bukan hanya jasmani atau tubuh kita saja yang memerlukan makanan untuk dikonsumsi. Tetapi kita juga memerlukan makanan rohani. Untuk apa? Supaya kita kuat menjalani persoalan dalam kehidupan. Nah sekarang, sudahkah kita sadar untuk memberikan makanan rohani bagi diri kita? Menariknya di ayat yang kita baca tadi, Yohanes 6 ayat 35, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya sebagai sang roti hidup. Roti hidup yang apabila kita makan akan membuat kita tidak lapar lagi. Dan roti hidup inilah yang membuat diri kita kuat untuk menjalani kehidupan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai sang roti hidup di dalam kehidupan kita, kita bukan hanya akan kenyang secara rohani, tetapi kita akan dikenyangkan oleh cinta kasih Tuhan, oleh kebenaran, oleh keadilan, keteladanan, dan bahkan keselamatan. Jemaat terkasih, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa lapar secara jasmani boleh-boleh saja, tetapi jangan lupakan bahwa rohani kita juga memerlukan asupan makanan. Supaya kita terus mendapatkan kekuatan, diperbarui rohani kita akan mendapatkan banyak firman Tuhan yang akan membuat hidup kita menjadi lebih penuh dengan damai sukacita. Maka biasanya kalau kita membaca buku-buku spiritualitas Kristen tentunya, biasanya kita diajak untuk memiliki waktu sendiri. Misalnya waktu hening atau saat teduh setiap hari.
Ini adalah sebuah upaya dalam rangka kita memberikan asupan makanan bagi rohani kita. Mengapa demikian? Karena hal-hal ini tadi bisa membantu kita memiliki pengalaman yang lebih mendalam, di mana kita membangun relasi dengan Sang Kristus, sehingga kita memiliki relasi yang kuat, membuat kita juga bisa menjadi berefleksi lagi lebih dalam. Siapa saya? Untuk apa saya diciptakan di dunia ini? Untuk apa Tuhan menciptakan saya di dunia ini? Apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya? Ya, jadi semakin hari kita semakin haus untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendapat pengenalan akan Tuhan menjadi lebih dalam lagi. Oleh karena itu, ketika Yesus menawarkan dirinya sebagai sang roti hidup, kita harus menyambutnya dengan penuh sukacita. Namun seringkali kalau kita boleh akui, kitanya yang sering menolak tawarannya Tuhan. Tuhan sih terus memberikan roti hidup itu tadi, terus menawarkan dirinya. Tapi seringkali kita yang kemudian bersembunyi untuk menolak secara perlahan. Namun kita harus pahami bahwa Allah kita itu Allah yang penuh dengan kasih. Yang kasihnya itu tidak bisa kita pahami oleh nalar manusia. Mungkin ketika kita 1 kali 2 kali tidak melakukan saat teduh, tidak kemudian beribadah pada Tuhan, mungkin kita akan merasa bersalah. Tapi jangan kembangkan rasa bersalah itu untuk membuat kita berarti sudah tidak ada lagi jalan untuk berrelasi dengan Tuhan. Karena sejatinya Allah terus bersama dengan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan ketika saudara memiliki perasaan bahwa kok saya rasanya ingin untuk beribadah kepada Tuhan, responi perasaan itu, berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk bisa menjalani hidup di dalam kekuatan ini. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Sehingga ketika kita memiliki sebuah persoalan di dalam hidup kita, kita mampu untuk menjalaninya. Karena kita mendapatkan sang roti hidup itu. Kasihnya lebih besar daripada yang kita bayangkan. Jadi jangan kerdilkan kasih Allah. Allah selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka terimalah sang roti hidup ini supaya kita dikenyangkan oleh firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita akan menutup saat teduh ini dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, kalau boleh jujur, kami memang mengakui kami lalai, kami sering meninggalkan Engkau. Bahkan ketika kami bersalah, seringkali kami bersembunyi. Padahal Engkau selalu dekat dengan kami. Engkau bisa melihat kami tanpa ada batasan apapun. Tetapi karena kami merasa kami bersalah, kami bersembunyi. Terima kasih bila Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah sang roti hidup yang mampu memberikan kekuatan kepada manusia ini untuk kami bisa menjalani kehidupan. Bila firman ini telah disampaikan, biarlah firman ini benar-benar hidup dan mengingatkan kami untuk hidup dalam terang firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.